Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 7 September 2022. Bahan permenungan seperti biasa kita ambil dari bacaan-bacaan untuk Ekaristi pada pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 25 sampai 31 berbicara mengenai para orang-orang yang mengingini gadis. Paulus menegaskan kepada kita bahwa agar orang-orang memusatkan bukan pada perkara-perkara duniawi, beristri dan macam-macam, tapi kepada perkara-perkara ilahi. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus memuji bahagia orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang menangis, orang yang dibenci karena anak manusia, dan mengkritik, menganggap celaka mereka yang kaya, mereka yang kenyang, mereka yang tertawa, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan Yesus dengan sabda ini? Saudari-saudaraku terkasih, bacaan Injil tidak berbicara soal orang kaya atau orang miskin, orang hebat atau orang lemah, tetapi mau berbicara bagaimana kita bersikap di hadapan Allah Bapa kita. Dari praktek pengalaman, orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang lapar, orang yang menangis, lebih mudah untuk mengandalkan dan mencari Allah di dalam hidup mereka. Sedangkan mereka-mereka yang punya kekuasaan, yang tercukupi semuanya, yang merasa pandai, hebat, lebih mudah mengandalkan pada kepandaiannya, kekayaannya, kehebatannya, sehingga kurang mengandalkan Allah. Tetapi ini tidak otomatis, artinya lebih mudah. Maka sekali lagi, kita tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi orang diajak bersikap tepat di hadapan Allah. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin, itu berarti miskin di hadapan Allah. Orang miskin tergantung mengandalkan orang yang lebih mampu. Maka miskin di hadapan Allah berarti saya dibandingkan dengan Allah tidak berarti apa-apa, sehingga tidak akan menyombongkan diri, tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi akan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Demikian pula orang yang lapar,
orang yang menangis dan seterusnya. Siapakah mereka? Apakah orang yang miskin dalam arti fisik, duniawi? Bukan, belum tentu. Siapapun juga, termasuk orang-orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan, tetap bisa menjadi orang miskin di hadapan Allah. Karena mereka sekalipun kaya, sekalipun hebat, sekalipun pandai, tetap merasa kecil di hadapan Allah. Dan untuk itu mereka akan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Maka miskin harus kita maknai, bukan berarti miskin tidak punya apa-apa. Tapi miskin berarti dibandingkan dan di hadapan Allah, kita tidak berarti apa-apa. Sehingga tidak boleh menyombongkan diri dan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang seperti ini akan mudah untuk menempatkan Allah di dalam hidupnya di atas segala-galanya. Sekalipun kaya, sekalipun pandai, kalau tetap menempatkan Allah di atas segala-galanya, maka mereka akan dikatakan engkau yang miskin dan engkau akan memiliki kerajaan Allah. Dengan demikian, kita tidak berbicara mengenai perkara-perkara duniawi, tapi perkara surgawi. Banyak orang miskin yang mungkin tidak mampu mengandalkan Allah karena iri, karena dengki, lalu akhirnya bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, banyak orang-orang kaya, orang-orang yang pandai, yang punya kekuasaan, justru menyadari semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan dan tidak diandalkan, melainkan mengandalkan Allah. Merekalah yang akan memiliki kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kita harus memaknai miskin dengan tepat. Pertama-tama bukan soal miskin harta benda, tapi masa miskin dan kecil di hadapan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kalau demikian, maka kita akan memiliki kerajaan Allah. Oleh karena itu, orang yang miskin di hadapan Allah akan mampu untuk menyingkirkan egoisme, iri hati, dendam, kurang pemaaf. Tapi mereka akan lebih mengutamakan kasih karena menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dan dengan demikian mereka akan mampu hidup menurut kehendak dan rahmat Allah sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan: apakah kita juga miskin dalam arti merasa kecil di hadapan Allah, sehingga kita menempatkan Allah dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya dalam hidup kita? Kalau demikian, kita akan menjadi yang empunya kerajaan surga. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk benar-benar hidup miskin di hadapan Allah, karena kita akan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena semua orang yang miskin di hadapan-Mu, Kau janjikan kerajaan surga. Bantulah kami, sekalipun kami kaya, kami hebat, kami pandai dan punya kekuasaan, tetap merasa kecil di hadapan-Mu,
sehingga kami akan selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Jauhkan rasa sombong dan tumbuhkan dalam diri kami semangat kerendahan hati, agar akhirnya kami benar-benar mampu menempatkan Engkau sebagai pusat hidup kami, dan dengan demikian kami akan selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit, yang menderita, yang kekurangan. Semoga mereka mampu tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan membuang jauh-jauh sikap-sikap egoisme. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kekurangan dalam ekonomi, usahanya Engkau bantu, dan doronglah banyak orang untuk berbagi dengan sesamanya, agar akhirnya mereka mengandalkan Engkau dan mampu untuk mendapatkan kebutuhannya. Kami masih berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jamah, Kau jaga, dan Kau angkat penyakitnya agar boleh tetap menjadi anak-Mu yang setia. Semoga akhirnya Engkau berkenan menjaga kami dengan berkat yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, kurangi kerumunan, perkuat imun, dan vaksinasi, terutama booster. Saya undang semuanya untuk hadir dalam Ekaristi mingguan, karena kuota masih banyak dan belum terpenuhi sepenuhnya. Maka tidak perlu takut karena kita sudah berjaga-jaga dengan kesehatan kita. Terima kasih kepada semua saja yang telah ikut ambil bagian dalam karya gereja melalui doa, tenaga, dan dana. Saya ingatkan, besok kita akan mendapat kunjungan Bapak Uskup dalam penerimaan sakramen Krisma sekaligus ulang tahun gereja kita, ulang tahun paroki kita yang ke-83. Sore jam 5 kita akan berekaristi bersama. Calon sakramen penguatan dan orang tua serta wali menempatkan diri dalam gereja, sedangkan umat lain yang ikut misa menempatkan diri di aula Mandala Graha. Besok meskipun sore misa dengan Bapak Uskup, pagi tetap ada misa harian untuk mereka-mereka yang tidak sempat untuk misa sore. Bisa ulang misa harian besok pagi 8 September tetap ada. Untuk lingkungan-lingkungan yang belum menyetorkan nama calon pengurus Dewan Pastoral Harian, Prodiakon maupun ketua lingkungan, mohon segera mengirimkan untuk kelangsungan gereja kita. Untuk gardu, silakan menambahkan pada amplop peduli pendidikan atau masukkannya di depan gereja. Juga saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, apapun bentuknya. Semoga kita semakin peduli kepada gereja kita dan gereja semakin berkembang untuk kemuliaan Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat,
Tuhan memberkati.